Memasuki hari kedua pasca ledakan dahsyat di Kompleks Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, tabir mengenai jumlah korban mulai menemui titik terang. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Medan pada Selasa, 21 Juli 2026, tercatat sedikitnya ada 7 orang yang menjadi korban dalam peristiwa memilukan ini. Dari total 7 korban tersebut, 4 orang dilaporkan berhasil selamat. Mereka adalah seorang balita berusia 2 tahun bernama Javelin, seorang pria bernama Hasan, serta 2 orang lainnya yang berprofesi sebagai sopir dan kurir. Meski berhasil lolos dari maut, keempatnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat hantaman material. Sementara itu, dari 3 korban yang sebelumnya dinyatakan terjebak di dalam bangunan berlantai 3 yang runtuh tersebut, 1 orang kini telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan 2 korban lainnya hingga saat ini masih belum dipastikan kondisinya dan masih berada dalam proses pencarian. Upaya keras tim SAR gabungan yang bekerja tanpa henti sejak malam hari akhirnya membuahkan hasil pada dini hari tadi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Heri Marantika, menjelaskan bahwa setelah melakukan sterilisasi puing bangunan secara intensif, tim berhasil menevakuasi 1 orang korban pada pukul 02.20 WIB. Korban yang diketahui berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan langsung dilarikan menuju Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk proses identifikasi lebih lanjut. Namun, perjuangan tim di lapangan masih jauh dari kata selesai. Proses pencarian 2 korban tersisa yang diduga kuat masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan putih tersebut mengalami kendala yang cukup berat. Struktur rumah yang porak-poranda meninggalkan tumpukan material beton cor, atap dan rangka baja yang saling mengunci, menutup akses penyelamatan secara total. Guna menyiasati beratnya medan dan mempercepat proses evakuasi, tim gabungan terpaksa melakukan penanganan secara bertahap. Sejak malam hari, petugas telah membersihkan bagian atap bangunan. Dan pada hari Selasa ini, fokus dialihkan untuk menevakuasi rangka-rangka baja berukuran besar yang menutupi sebagian besar area rumah. Petugas bahkan harus mengerahkan peralatan las khusus untuk memotong rangka besi menjadi bagian-bagian kecil agar bisa disingkirkan dari lokasi. Untuk mengoptimalkan pencarian di area yang sangat berbahaya ini, Operasi SAR meluncurkan strategi khusus dengan membagi personel ke dalam 3 Search and Rescue Unit atau SRU. SRU pertama bertugas melakukan pencarian menggunakan teknologi canggih berupa drone thermal milik Basarnas Medan. Alat ini diandalkan untuk mendeteksi suhu tubuh manusia guna mengetahui titik pasti keberadaan korban di bawah material beton. Sementara itu SRU kedua menerapkan metode area search rescue melalui sektorisasi area untuk memetakan potensi bahaya roboh susulan. Dan SRU ketiga bergerak cepat di titik-titik prioritas menggunakan peralatan ekstrikasi untuk membuka paksa jalan masuk. Operasi kemanusiaan berskala besar ini setidaknya melibatkan 15 personel inti dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan. Pergerakan mereka didukung penuh oleh unsur-unsur bersenjata dan kedinasan lainnya. Mulai dari Korps Brimo Polda Sumut, Direktorat Samapta Polda Sumut, prajurit TNI Angkatan Udara, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, Pramuka Sakasar, hingga jajaran pemerintah daerah setempat. Sinergi lintas instansi ini diperkuat dengan pengerahan berbagai alutsista berat dan medis, seperti rescue truck, rescue car double cabin, alat berat crane, peralatan mountaineering, alat penerangan intensitas tinggi untuk malam hari, serta kesiapan penuh perlengkapan medis dan komunikasi. Kepala Basarnas Medan, Heri Marantika, menegaskan bahwa seluruh tim kini tengah mengoptimalkan sisa waktu dan tenaga yang ada. Harapan besar digantungkan pada kerja keras tim gabungan ini, agar 2 korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan Kompleks Grand Polonia dapat segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi apapun. Bahaya kali. Sal ini pegang Sal. Ntar bilang sama dalam. Ini kalian dirikan tadi. Gantungannya ke dalam dulu, Bang. Iya. Gantungannya ke dalam. Cari. Oke. Ini 1, 2. Space. Enggak mau menunjukkan. Apa, Bang? Kenapa nggak pakai untuk ini? Jangan dibuka ya. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Buka di dalam, Pak. Di dalam, Pak. Oke, lain cukup. Ya. Oke, cukup. Yang pertama kami dari tim SAR gabungan, baik itu dari Basarnas, teman-teman dari TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, tadi ada juga Damkar, semua bersinergi. Saat ini sedang melaksanakan proses evakuasi yang kita coba lakukan mulai dari 19.00 tadi sampai dengan saat sekarang. Objek yang kita cari sudah terlihat secara visual, tinggal akan kita laksanakan proses evakuasi. Harapan kami evakuasi ini berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan harapan kita semua. Terkait proses evakuasi ini sendiri kita gunakan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan alat berat seperti yang teman-teman sekalian ataupun saudara-saudara lihat. Di sini ada crane, ada ekskavator. Ini adalah bentuk daripada dukungan pemerintah daerah, baik itu dari teman-teman provinsi juga. Harapan ini berjalan dengan cepat, aman, dan bisa memenuhi
terakhir kami dari tim SAR gabungan tentunya menyampaikan turut berduka, turut berbela sungkawa atas ini. Mari doakan tim SAR gabungan yang bisa cepat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kendalanya yang paling berat untuk evakuasi apa Pak? Saat ini tantangan tim SAR gabungan yang kita lihat ya, material daripada bangunan ini memang menumpuk menjadi satu dan akses masuk ini memang agak sempit dan dikhawatirkan adanya tumpukan-tumpukan material yang akan menimbulkan runtuh lagi.